Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mahasiswa yang saya banggakan, pada kesempatan hari ini untuk perkuliahan Psikologi Umum 2, kita akan membahas lanjutan dari cabang ilmu psikologi yang kemarin, bahwa kita sudah tahu ada 5 cabang ilmu psikologi. Kita sudah mempelajari di minggu kemarin tentang psikologi pendidikan, dan pada hari ini kita akan mempelajari tentang psikologi industri dan organisasi. Psikologi industri dan organisasi ini apa saja yang ada di dalamnya, apa saja yang dipelajari, lalu tema-tema penelitian apa yang bisa kalian teliti ketika kalian ingin fokus di psikologi industri dan organisasi, gitu ya. Sejarahnya bagaimana, kita akan simak video berikut ini. Jadi teman-teman silahkan saksikan video ini sampai selesai, gitu ya. Nah, untuk materi psikologi industri dan organisasi ini akan disampaikan oleh Mbak Endah Ayu Pamungkas, gitu ya. Beliau seorang praktisi di bidang industri. Beliau juga sudah tersertifikasi jadi seorang Human Resource Development atau HRD oleh PNSP. Kemudian beliau juga seorang trainer yang tersertifikasi, diakui oleh dunia nasional dan internasional, dibuktikan dengan adanya sertifikat dari PNSP. Untuk lebih lengkapnya tentang siapa Mbak Endah Ayu Pamungkas ini, nanti di akhir video akan saya tampilkan kurikulum vitae-nya. Yang jelas beliau adalah seorang lulusan S1 psikologi, kemudian sudah melanjutkan sebagai magister psikologi profesi di bidang PIO, bidang psikologi industri dan organisasi. Oke, mari langsung saja kita simak videonya berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Endah Ayu Pamungkas. Teman-teman bisa memanggil saya dengan nama Endah. Saya merupakan seorang ex-HRD di salah satu perusahaan swasta di Solo. Kemudian selain itu ada seorang MC, seorang rekruter, seorang trainer, dan juga saat ini sedang menempuh pendidikan studi lanjut di S2 Magister Profesi Psikologi di salah satu universitas di Jogja. Nah, teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi ilmu ataupun sedikit sharing tentang pengalaman yang pernah saya lakukan saat menempuh pendidikan S1, kemudian melaksanakan amanah dalam tugas pekerjaan di saat bekerja di lembaga psikologi sebagai HRD, kemudian ada juga sebagai trainer, dan semua pelajaran yang saya ambil ketika saya menempuh pendidikan S2, terlebih pada bidang psikologi industri organisasi. Oke, langsung kita mulai saja ya. Untuk yang pertama, teman-teman bisa tahu apa itu sebenarnya psikologi? Ya, tentunya tahu. Teman-teman psikologi di sini sudah menempuh beberapa semester, yang mana psikologi itu merupakan suatu ilmu yang mempelajari tentang perilaku manusia. Jadi dalam keseharian manusia, kemudian proses mentalnya manusia itu, hubungan sebab akibat, kenapa manusia itu bisa berperilaku seperti ini, itu sebabnya karena apa, dan lain sebagainya. Tentunya teman-teman sudah mengetahui ya itu. Nah, selanjutnya tentang industri. Apa yang tersirat dalam pikiran teman-teman ketika mendengarkan kata industri?
Ya, industri bisa diartikan sebagai suatu perusahaan ataupun suatu kelompok, dan beberapa organisasi itu juga bisa dikatakan sebagai industri. Nah, untuk psikologi industri organisasi itu merupakan suatu cabang ilmu psikologi yang mempelajari perilaku manusia dalam konteksnya yaitu tentang dunia kerja. Jadi perilaku manusia yang kita amati, kemudian kita pelajari dalam setting di dunia kerja, seperti itu. Nah, yang selanjutnya adalah tujuan dari psikologi industri organisasi itu. Saya akan menyebutnya PIO ya, supaya lebih cepat. Nah, tujuannya adalah untuk menggunakan research atau menggunakan penelitian, pengetahuan, dan ilmu itu untuk praktik. Jadi tujuannya ada yang pertama untuk menggunakan ilmu yang kita peroleh, wawasan yang kita dapatkan untuk melakukan praktik PIO. Nah, yang kedua adalah menerapkan pengetahuan tersebut untuk memperbaiki perilaku kerja, lingkungan kerja. Jadi yang pertama untuk pengetahuannya itu sendiri, yang kedua adalah untuk praktiknya itu sendiri. Nah, dalam ilmu dan praktik psikologi ada dua macam tadi, pengetahuan dan juga praktik. Dua ini saling berkaitan, karena itu mereka satu dua ini disebut sebagai multidisipliner karena saling berkaitan. Jadi ketika pengetahuan kita dapatkan dan kita gunakan sebagai aplikasi atau implementasi ke dunia kerja. Kemudian ketika praktik kita juga harus punya dasar. Kenapa praktik seperti ini? Oh, kita sudah mendapatkan ilmu yang seperti ini. Jadi tidak asal pengetahuan jika tidak digunakan ataupun tidak diimplementasikan juga tidak akan berguna. Dan praktik ketika tidak memiliki ilmu yang melatar belakangi praktik juga bahaya. Jadi pengetahuan dan juga praktik ini saling berkaitan. Kemudian sejarah, ngomongin sejarah nih. Mungkin agak teoritis banget ya, tapi di sini saya akan menjelaskan sedikit saja singkat tentang sejarah perkembangan PIO dari lahir sampai dengan saat ini. Sekarang saya ambil intisarinya aja karena teman-teman juga pasti bisa ini belajar mandiri, karena kita pembelajaran untuk sekarang ini dituntut untuk pembelajaran yang andragogi. Oke. Yang pertama yaitu dari prailmiah. Prailmiah ini psikologi lahir dengan pengambilan keputusan, kemudian suatu informasi seperti itu. Sampai pada tahun-tahun ilmiah itu adanya pengamatan tentang perilaku manusia. Ini dilakukan oleh Wundt pada tahun 1879. Yang selanjutnya adalah pembentukan asosiasi APA yang dibentuk pada tahun 1892. Nah, yang selanjutnya tokoh dalam PIO. Jadi, yang pertama adalah Hugo Münsterberg, dan Hugo ini merupakan murid dari Wundt di Leipzig, dan mereka sering berdebat bertentangan tentang ilmu-ilmu psikologi. Selain itu, sejalan dengan William James dari Amerika Serikat dan bekerja di lab eksperimen di Harvard University. Kemudian ada juga paper 1903 membahas bahwa pengetahuan itu bisa lahir dari pengalaman. Jadi semakin banyak kita melakukan suatu aktivitas dan kita bisa mendapatkan pengalaman itu, kita bisa belajar dari pengalaman itu. Dan pada tahun 1912 si Hugo ini merintis tes seleksi personil, jadi tes seleksi karyawan. Nah, yang selanjutnya adalah James McKinsey. James McKinsey ini pada tahun 1921 ia memapankan
The Psychological Corporation, jadi tentang psikologi perusahaan. Pada tahun 1908, Walter D. Scott itu menulis teori periklanan, jadi ada psikologi periklanan. Kemudian pada tahun 1915, si Walter D. Scott ini adanya membuat seleksi untuk salesman, jadi staff sales. Dan si Walter ini juga memperdalam tes seleksi untuk karyawan. Selanjutnya ada Frederick W. Taylor. Pada tahun 1911, beliau menerapkan sistem the right person for the right job. Seperti kita ketahui yang biasanya kita sering dengar ya, the right man in the right place at the right time. Nah, itu Frederick W. Taylor yang menerapkan. Nah, yang selanjutnya adalah Elton Mayo. Pada tahun 1920-an, beliau lebih ke eksperimen gerakan human relation movement. Jadi dengan prinsip bahwa faktor penentu kebutuhan atau faktor penentu produktivitas pada karyawan itu dipengaruhi oleh faktor sosial. Nah, jadi faktor sosial ini lebih berarti daripada faktor uang menurut Elton Mayo. Dan pekerja akan lebih responsif terhadap nilai kelompok daripada manajemen. Nah, namun pendekatan Elton Mayo ini memiliki banyak keterbatasan. Oke, lanjut untuk teori mungkin sampai situ dulu, sampai karena ada perkembangan zaman sampai setelah Perang Dunia Kedua, dan akhirnya Pio itu sampai saat ini masih terus berkembang karena setiap perubahan zaman itu akan membawa dampak pada perubahan psikologi industri organisasi pun gitu. Selanjutnya kita akan bahas budaya organisasi. Nah, teman-teman tahu nggak budaya organisasi itu sebenarnya apa sih gitu kan? Budaya kemudian ada di organisasi. Nah, budaya organisasi ini merupakan nilai-nilai yang menjadi acuan SDM atau sumber daya manusia dalam menyelesaikan segala problem eksternal, kemudian juga termasuk usahanya untuk menyesuaikan integrasi ke dalam internal perusahaan. Sehingga setiap anggota dari organisasi itu termasuk karyawannya itu diharuskan mengerti nilai-nilai atau value yang ada untuk berperilaku di dalam organisasi itu sendiri. Nah, pendapat ini disampaikan oleh Susanto. Jadi budaya organisasi itu suatu yang dijadikan acuan untuk menyelesaikan masalah, kemudian untuk problem solving itu dari eksternal ke internal. Jadi ada suatu semacam peraturan gitu di budaya organisasi itu, dan budaya organisasi itu ada di perusahaan si yang memiliki budaya organisasi ini. Kemudian fungsi dari budaya organisasi yang pertama adalah sebagai karakteristik dan meningkatkan loyalitas terhadap karyawan, karena budaya organisasi ini melekat pada perusahaan dan dilaksanakan oleh semua elemen, semua karyawan yang menjadi anggota dari organisasi itu. Kemudian yang kedua adalah memudahkan dalam menjalankan fungsi pengorganisasian. Karena menjadi acuan, maka budaya organisasi ini dapat memudahkan menjalankan fungsi dari proses dari organisasi itu sendiri. Yang ketiga adalah menjunjung dan menanamkan nilai-nilai organisasi kepada anggota. Yang keempat adalah sebagai alat dalam pengendalian tingkah laku. Jadi budaya organisasi itu lebih ke aturan-aturan yang harus dilakukan oleh anggota. Jadi sebagai alat pengendalian tingkah laku. Ketika ada yang memiliki tingkah laku di luar kendali, otomatis kita luruskan sebenarnya budaya organisasinya seperti apa gitu. Yang kelima adalah mendukung performa ekonomi, karena menjadi acuan tadi, jadi acuan ini adalah patokan bagaimana untuk mendukung dari
program performa ekonomi perusahaan. Yang keenam adalah sebagai penunjuk arah organisasi terkait hal yang diperbolehkan atau tidak. Nah, ini sebagai aturan tadi, makanya ada hal yang diperbolehkan, ada hal yang tidak diperbolehkan. Itu merupakan fungsi dari budaya organisasi untuk penunjuk arah organisasi itu. Selanjutnya ke bidang-bidang penelitian dalam PIO. Nah, teman-teman pastinya tahu ya, bidang-bidang psikologi itu apa aja. Ada psikologi klinis, kemudian psikologi pendidikan, psikologi industri organisasi, psikologi sosial, kemudian psikologi indigenes, psikologi positif, dan lain sebagainya. Ada banyak sekali, psikologi perkembangan juga. Nah, dalam psikologi industri organisasi atau PIO, kita mengenal adanya industri organisasi ya. Nah, dalam penelitian pun kita juga mengenal beberapa variabel. Dalam psikologi, sebenarnya semua variabel psikologi itu bisa dijadikan penelitian dalam setting PIO. Hanya saja untuk pengambilan data ataupun setting yang dilakukan itu merupakan setting industri organisasi. Sebagai contoh yaitu subjective well-being, misal variabel subjective well-being (SWB). SWB ini merupakan variabel psikologi. Bisa juga misal teman-teman klinis yang lain menggunakan SWB ini untuk seseorang penderita kanker misalnya, mengukur seberapa tingkat SWB-nya. Itu lebih ke klinis. Nah, teman-teman pendidikan bisa juga menggunakan SWB dari siswa yang diajar bagaimana SWB-nya. Dalam setting PIO pun juga sama. SWB yang diukur adalah pada setting PIO, yaitu pada setting karyawan. Seberapa besarnya atau seberapa tingkat subjective well-being dari karyawan di perusahaan. Itu contoh dari SWB. Kemudian variabel lain adalah stres kerja, kemudian burnout, dan motivasi kerja, kepemimpinan, teamwork, workplace diversity. Ada juga tentang variabel psikologis yang lain, bisa juga tentang trust building dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya semua variabel psikologi itu bisa kita pakai dalam setting penelitian PIO. Hanya saja responden atau subjek yang dijadikan responden itu juga dari setting PIO gitu. Nah, hal-hal apa saja yang membuat PIO itu bisa berbeda dari yang lainnya? Nah, karena PIO itu unik gitu ya, jadi ada hal yang membuat kenapa PIO bisa beda. Jadi ada dua macam. Yang pertama adalah fokus utama PIO. Nah, fokus utama PIO ini kan perilaku manusia, tapi dalam setting kerja. Nah, setting kerja ini berada meliputi beberapa area, teman-teman. Area yang pertama tentang public atau termasuk non-profit, jadi tentang area umum. Kalau di cabang ilmu psikologi lain mungkin lebih ke person to person. Kalau PIO ini lebih ke public gitu. Nah, kemudian ke komunitas. Selanjutnya ada health organization. Kemudian ada bisnisnya, bisnis perusahaan. Kemudian ada industri yang di dalam perusahaan itu, dan labor. Jadi PIO ini lebih ke perilaku manusia yang bisa kita bagi dalam 3 hal, yaitu dari industrinya, kemudian setting keorganisasiannya, dan juga perilaku organisasi itu gitu. Nah, yang selanjutnya adalah cakupan PIO. Itu meliputi banyak sekali, dan ini beberapa saya ambil cukup mewakili ya. Ada secara teoritis dan juga secara aplikatif. Ada rekrutmen, seleksi, penempatan karyawan, perencanaan dan pengembangan,
pelatihan, pengukuran kinerja, kemudian ada motivasi dan sistem pengupahan atau payroll, penggajian, perilaku konsumen, struktur kerja dan sumber daya manusia. Kemudian ada peningkatan kualitas kerja atau development dari pengembangan diri dari karyawan itu. Nah, yang selanjutnya organisasi, perilaku organisasi dan ruang lingkup. Apa sih bedanya gitu kan? Dari yang pertama dulu, organisasi itu merupakan kesatuan sosial yang terdiri dari kelompok-kelompok orang yang berinteraksi satu sama lain dan memiliki tujuan yang sama atau prinsip dan target yang sama. Selanjutnya, untuk perilaku organisasi ini mempelajari perilaku individu atau kelompok dalam suatu organisasi beserta aplikasinya. Dan teori organisasi itu mempelajari struktur, proses bisnis, roadmap perusahaan, kemudian performansi dari organisasi itu sendiri. Nah, perbedaannya terletak pada unit analisis dan juga objek kajian. Jadi perilaku organisasi lebih ke perilakunya, kalau teori organisasi lebih ke struktur, proses, dan performansi organisasi. Nah, lingkup perilaku organisasi ini terdiri dari 3 hal. Yang pertama adalah individu, karakteristik bawaan dari seorang individu dalam organisasi. Jadi tentunya setiap orang punya karakter masing-masing ya, individual differences namanya. Jadi setiap karyawan itu membawa karakternya ke dalam suatu organisasi. Yang kedua adalah kelompok. Kelompok ini merupakan dinamika perilaku kelompok dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Jadi ada dinamika kelompok. Kemudian yang ketiga adalah organisasi. Organisasi ini faktor-faktor organisasional yang mempengaruhi perilaku individu atau karyawan. Untuk contohnya yaitu misal individu itu lebih ke karyawan, personnya. Jadi misal karyawan dengan jabatan admin gitu ya. Kemudian kelompok itu lebih ke divisinya. Jadi misal tadi ada admin ini masuk admin sales masuk ke dalam kelompok divisi sales marketing gitu. Nah, untuk organisasi itu lebih besar lagi. Jadi payung dari mereka yaitu organisasi besarnya, perusahaannya. Jadi urut dari individu, kelompok ke organisasi begitu. Nah, yang selanjutnya yaitu bidang pekerjaan yang bisa dilakukan ketika menekuni bidang PIO. Itu sebenarnya sangat banyak sekali ya untuk bidang PIO sendiri, malah lebih mengalahkan cabang lain yang hanya terbatas di satu tempat atau satu fokus gitu. Misal teman-teman klinis di rumah sakit, psikolog rumah sakit, teman-teman pendidikan di psikolog sekolahan gitu. Kalau di PIO lebih luas lagi, bisa jadi HRD, kemudian personalia, konsultan, organizational development, kemudian bisa juga jadi recruiter, rekrutmen seleksi, trainer dalam pengembangan kompetensi karyawan, kemudian jadi dosen, dan lain sebagainya. Sebagai contoh, ketika pengalaman saya dulu setelah S1, saya menjadi asisten psikolog di salah satu lembaga psikologi di Solo, yang itu menjadi salah satu bidang pekerjaan juga ya, asisten psikolog. Nah, asisten psikolog PIO juga ada. Kemudian setelah itu saya resign, lanjut ke perusahaan yang lain, itu saya menjadi seorang HRD. Nah, HRD ini kebetulan di perusahaan berkembang, otomatis saya mendapatkan pengalaman yang sangat banyak sekali. Di antaranya waktu itu saya mengurus rekrutmen dan seleksi karyawan beserta placement atau penempatannya dalam posisi kerja atau jabatan. Kemudian ada interview juga waktu itu, pembuatan hasil pemeriksaan psikologis juga,
setelah itu ada waktu training juga, mengisi trainingnya, salah satunya menjadi trainer, kemudian mengurus BPJS dari pendaftaran, kemudian pengurusan pembayarannya gitu. Bisa HRD, bisa personalia ya kalau untuk BPJS. Kemudian yang keempat adalah payroll atau penggajian. Jadi HRD juga bisa mengurus tentang payroll, pengupahan yang orang bilang, pengupahan. Kemudian yang kelima waktu itu menjadi public relation juga, kebetulan karena perusahaan berkembang ya, jadi lebih ke penghubung antara perusahaan dengan pihak luar, tapi pihak luar yang berkaitan dengan SDM, jadi terkhusus seperti itu. Nah, untuk saat ini pun dalam perkuliahan masih bisa. Nah, motivation quotes nih, saya ingin ke teman-teman. Oke, untuk materi tentang PIO mungkin cukup itu dulu yang bisa saya sampaikan ke teman-teman. Nanti jika ada kesempatan lain untuk berjumpa ataupun saya berbagi pengalaman lagi, akan saya perdalam untuk materi PIO yang lebih dalam lagi tentang ke-HRD-an, tentang personalia, kemudian training development, ataupun BPJS juga pengupahan dan lain sebagainya, termasuk rekrutmen dan seleksi. Karena ini teman-teman masih S1, jadi lebih ke pengantar atau pengenalan dulu tentang PIO itu apa. Dan selanjutnya saya akan mengajak teman-teman untuk selalu semangat dalam belajar, karena pendidikan itu adalah senjata paling ampuh yang bisa digunakan untuk menaklukkan ataupun mengubah dunia. Dan barang siapa tidak mau merasakan pahitnya belajar, ia akan merasakan betapa hinanya kebodohan sepanjang hidupnya. Nah, jangan pernah berhenti belajar, karena hidup juga tidak akan pernah berhenti, karena roda terus berputar ya teman-teman. Dan hidup itu tidak pernah berhenti untuk mengajarkan. Semangatnya seperti ketika saya waktu itu lulus S1, kemudian sudah bekerja sebagai HRD dan posisinya sudah cukup lumayan, tetapi saya menginginkan untuk terus belajar, terus menerus, dan belajar itu tidak akan pernah terhenti. Akhirnya saya melanjutkan S2 juga sampai saat ini, sekarang masih terus belajar. Karena setiap perkembangan zaman, setiap perubahan zaman, dan pertambahan pergantian tahun, tentunya ilmu itu akan semakin update, dan dari kita juga harus upgrade diri, upgrade skill, upgrade kemampuan. Untuk apa? Untuk meningkatkan kualitas dari diri kita sendiri. Karena yang menentukan kualitas, termasuk kualitas diri, itu adalah diri kita sendiri. Mau dibawa kemana kemampuan kita, mau dibawa kemana keterampilan kita, yang menentukan adalah diri kita sendiri. Nah, kalau mau menunggu sampai siap, teman-teman untuk belajar pun sepertinya ogah-ogahan ya kalau menunggu sampai siap. Jadi kita akan menghabiskan sisa hidup kita hanya dengan menunggu, kalau orang menunggu dengan adanya siap. Jadi jangan pernah menunggu untuk melakukan hal baru, jangan pernah menunggu untuk terus belajar. Kemudian tidak perlu menjadi keren terlebih dahulu untuk memulai, tapi mulailah lebih dulu agar kalian, agar teman-teman bisa menjadi keren. Dan terus semangat dalam belajar, karena hidup tak akan pernah berhenti sampai di sini, dan roda itu terus berputar. Oke, terima kasih teman-teman, sampai jumpa di lain kesempatan. Salam sukses untuk kita semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, sudah menyaksikan tayangan videonya. Dari penjelasan yang disampaikan oleh Mbak Endah Ayu Pamungkas tadi, hal apa yang teman-teman tanggap? Hal apa yang bisa teman-teman mengerti secara jelas dalam video itu?
silakan teman-teman tuliskan di dalam kolom komentar video ini. Kemudian dari video ini nanti akan kita diskusikan di dalam kelas kita di Google Class Psikologi Umum 2 ya. Jadi setelah teman-teman menonton video ini sesuai jadwal tiap hari Selasa jam 7.15 kita akan diskusikan materinya di dalam Google Classroom. Dan perhatian untuk teman-teman yang memang mendapat jatah presentasi, tolong videonya diupload di dalam Google Classroom. Jadi kita presentasi tidak menyimak PPT dari teman-teman saja, tapi kita akan menyimak video yang teman-teman buat. Ini juga berlaku bagi mata kuliah nanti siang atau di hari Selasa siang, yaitu tentang psikologi perkembangan. Materi presentasinya juga harus dibuat menggunakan video. Baik teman-teman, demikian video materi psikologi tentang psikologi industri dan organisasi. Semoga bermanfaat dan mohon video ini untuk bisa dibagikan kepada rekan-rekan yang lainnya. Non psikologi UM Purworejo juga sangat boleh untuk menyimak karena video ini bersifat umum, bisa dan boleh ditonton oleh siapa saja. Kita masih dalam masa pandemi virus corona COVID-19 atau SARS-CoV-2. Jadi tolong dengan sangat teman-teman jangan keluyuran, teman-teman tetap di rumah saja, jangan membuat repot para tenaga medis dengan terus mentaati peraturan pemerintah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Stay safe, stay healthy, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.